Bikin Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidq fa atimma ala rahmatika wa afiyataka wa syurka fi dunya wal akhirah. Amma ba'd. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ayah bunda beserta jajaran pimpinan SMP Cordova dapat bertemu walaupun secara tidak langsung via virtual karena kondisi yang tidak memungkinkan di masa pandemi ini, sehingga kita kemudian hanya bisa saling sapa melewati Zoom via online seperti itu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang kayu melahir. Baiklah ayah bunda yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara Stadium Jenderal pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ari Ramadhani Eskom. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Inna al-abrara yashrabuna ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrab biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nu'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahu Allahu syarra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah dibacakan surah Al-Insan ayat 1 sampai selesai. Semoga dengan pembacaan ayat juga menambah pahala bagi kita semua dan selalu memberi semangat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ayah bunda, agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yaitu Kordoba pada Ustaz Syarifah Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam,
kalimatil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. وقال تعالى عند أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sadaqallahul Azim. Yang kita sama-sama hormati hadir di antara kita, yang pertama adalah Al-Ustadz Haji Wahiduddin MPD selaku unsur yayasan yang bersama kita dalam Sekretariat Jenderal pada pagi hari ini, khususnya di kelas 7. Dan kita hormati juga hadir di tengah-tengah kami, yakni Ustazah Eli Rahmati PD, beliau selaku Waka Kurikulum di SMPT Cordoba, yang tadi juga sejak awal kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Ustaz Haji Ari sama dari Eskom, beliau yang banyak berkecimpung terkait dengan IT kita, sekaligus dalam kesempatan ini beliau juga kita tunjuk sebagai penanggung jawab terkait dengan program Al-Quran di SMPT Cordoba, dan Ustaz Ari Bagus selaku MC dalam kesempatan ini. Tentu saya juga menyapa pada Bapak dan Ibu semuanya selaku wakil dari wali murid kami atau wali murid kami khususnya yang di kelas 7 atau bahkan mungkin sudah anaknya yang ada kelas 9 atau kelas 8. Karena kami sedang membaca data dan melihat data kami, ya, ternyata memang kami masih menemukan banyak sekali wali murid kami yang sesungguhnya anak-anaknya ada di SMP di Cordoba. Bapak, Ibu dan yang kami hormati, alhamdulillah kembali di tengah persiapan kita untuk menghadapi pembelajaran yang mungkin ini juga pertama di SMP di Cordoba. Dalam pengertian pertama, kami melaksanakan pelaksanaan seperti ini. Ini baru sekali, yang biasanya kami langsung ketemu dengan wali murid, menyapa, bahkan lebih jauh berbincang, membicarakan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di SMPT Cordoba. Tapi semua ini karena Allah berkehendak seperti ini, kami yakin dari jumlah kami, murid kami atau wali murid kami ada 128. Tidak saja berapa setari yang bisa hadir dalam kesempatan ini? Ada 90-an, alhamdulillah ya, sudah cukup banyak ya. Semoga ada beberapa wali murid nantinya akan bersama kita. Yang pertama saya ucapkan ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang membersamai kami ya, dalam pertemuan kita, sekalipun tidak langsung ketemu tetapi juga bisa melihat wajah kita ya. Untuk itu saya sejak awal mendata, alhamdulillah tepatnya tadi 7:30 Pak Wahid, itu sudah ada wali murid kita, ada sekitar 5 yang sudah berniat untuk bergabung bersama kita. Ini saya ucapkan terima kasih ya. Semoga Bapak Ibu semuanya yang insya Allah akan membersamai kita dalam diskusi kita di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, saya memulai dari sebuah ayat yang Allah SWT tegaskan ya, kepada kita semuanya dalam Al-Quran. Di Quran surah An-Nisa tadi, wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran surah An-Nisa ayat 9. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya yakin di antara kita semuanya ingin menjadikan generasi kita, anak-anak kita adalah anak-anak yang tentu lebih hebat daripada kita. Kalaulah saya mungkin hari ini bisa berbicara dengan Ibu dengan bahasa seperti ini, saya lebih jauh punya cita-cita anak-anak kita tentu nilainya lebih lagi daripada kami. Itulah saya mengawali dengan ucapan terima kasih
kepada Bapak Ibu semuanya yang saat ini anaknya dititipkan di SMPT Cordoba. Dengan data kami, baru saja kami buka, ternyata cukup banyak yang sesungguhnya sekolah di Samarinda atau di Kalimantan Timur pada umumnya ingin bergabung dengan kita. Catatan kami ada 35 sekolah yang ingin bersama kami di SMPT Cordoba. Tapi sampai saat ini kami bisa hanya menerima siswa kami itu dengan jumlah 128 atau setiap kelasnya hanya 32. 32 pun dibagi ya. Itu ada skipnya hanya separuh yang putra dan separuh yang putri. Itulah saya sekali lagi mohon maaf ya, mungkin ada keluarga kita yang belum sempat bergabung dengan kita untuk menitipkan hanya di Cordoba ini ya, di SMPT Cordoba ini karena lagi-lagi keterbatasan dari kami memiliki gedung dan seterusnya. Semoga ini juga mengingatkan kepada kita semuanya ke depan SMPT Cordoba yang langsung ya, dibina, dimiliki bahkan lebih jauh disupport oleh yayasan ini ya bisa terus menambah jumlah penerimaan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami sedikit terkait dengan pembelajaran di SMPT Cordoba. Kalaulah mungkin 3 bulan atau bahkan 2 bulan yang lalu ya, kita belajar dengan pola sebagaimana yang mungkin juga Ibu laksanakan pada saat pelaksanaannya di sekolah SD sebelumnya. Ya. Kami menyadari pasti ada kekurangan, tapi alhamdulillah SMPT Cordoba tidak kurang dari 2 bulan yang lalu kami sudah merencanakan untuk pembelajaran ya dengan pola yang mungkin andaikan nanti kita akan belajar sebagaimana yang kemarin ya, artinya belajar di rumah dan gurunya menyampaikan di tempat atau dalam ini bisa jadi di sekolah atau bahkan di rumah. Kami alhamdulillah sudah melaksanakan pelatihan ya, bahkan lebih jauh sudah membuatkan. Semoga yang kemarin sudah saya cek sudah hampir 100% jumlah murid kita ya itu orang tuanya yang sudah mengambil buku yang akan digunakan. Kami coba kemarin kemas dengan pola modul dengan harapan nanti membantu anak-anak kita semuanya sekalipun pelaksanaan di rumah. Kalaulah ditanya hati kami Bapak Ibu semuanya, kami ingin sekali anak-anak kita belajar di sekolah. Ya, tetapi apa daya semuanya ini karena situasi. Ya. Makanya kalaulah mungkin doa-doa kita semuanya agar anak-anak kita sekolah membersamai kita. Saya ingin tahu bagaimana anak kita bercengkrama, bahkan lebih jauh anak kita berkreasi di sekolah. Tetapi lagi-lagi karena semuanya sudah tergariskan, sudah tertakdirkan, maka kita jalani apapun. Yang jelas ada pesan yang kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini, Bapak Ibu semuanya, di SMPT Cordoba lebih ya orang mengenalnya terkait dengan nuansa Islamnya, ya suasana Islamnya dan seterusnya. Makanya kami juga sejak awal, ya alhamdulillah ini sekolah yang mencoba untuk menjadikan ya, yang mana harus bersama dengan ikhwan kita sebut siapa yang atau siapa yang sesungguhnya bersama dengan akhwat. Maka kelas kami ya menggunakan pola ya satu kelas ya itu khusus untuk misalnya ikhwan ya khusus ikhwan aja, begitu juga akhwat dan seterusnya. Ya, makanya 4 itu kita 2 di ikhwan, ada 2 di akhwat. Ini Bapak semuanya karena kami menyadari ya anak-anak kita dengan perkembangan usia ini juga akan menjadikan dia ya tidak begitu mudah sebagaimana pada saat kita di SD. Makanya nanti saya pasca ini akan menghadirkan ya orang yang memang punya kompeten, punya keilmuan yang bagaimana nanti membimbing anak kita di usia yang saat ini adalah dalam posisi perubahan. Di masa dulu mungkin di SD seperti itu, maka di SMP tidak akan pernah seperti itu lagi. Karena dia akan punya dunia yang berbeda di saat dia SD dulu. Makanya ingatkan kami khusus untuk kelas 7 ini, wali muridnya, ya tagih kepada kami, ya kami dalam waktu nanti taruhlah 1 bulan ini ke depannya akan kami hadirkan, ya bagaimana pembelajaran anak-anak yang dengan usia anak kita, ini menjadi bekal kita semuanya di saat di rumah atau bahkan ketika kita nanti bercengkrama atau berdiskusi dan seterusnya. Secara umum saya gambarkan Bapak Ibu semuanya, kita biasanya mendidik anak kita ini ya sebagaimana pada saat anak usia SD atau bahkan TK dan seterusnya. Semuanya keinginan orang tua. Bahkan lebih jauh ya
mohon maaf saya ingin sampaikan, terkadang kita maunya kita ini dengan bahasa ego kita dan seterusnya, tanpa melihat bagaimana perkembangan anak sendiri. Makanya kami beberapa bulan yang lalu menghadirkan, ya, banyak orang berempati, bahkan berharap nanti akan ada pertemuan lagi yang menghadirkan seorang psikolog yang memahami tentang perkembangan anak sendiri. Ini kami mencoba nanti, insya Allah di bulan depan ini akan kita terapkan, ya, atau memanggil beliau, ya, dengan kemampuan beliau untuk menjelaskan kita semuanya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ya, kami di awal tadi mengatakan bahwasanya anak-anak kita, ya, atau bahkan orang tua yang mencoba untuk menjadikan Al-Quran itu segala-galanya. Ya, dalam pengertian segala-galanya adalah bagaimana kita bekali anak kita ini dengan pedoman Al-Quran itu sendiri. Makanya alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang coba nanti bergabung kami alhamdulillah sudah punya grup wali kelas, yang dimana wali kelas itu ada wali kelasnya, ya, ada kami unsur pimpinan, ya, kemudian ditambah lagi dengan psikolog kita. Makanya hal-hal yang sifatnya ingin dikomunikasikan, saya silahkan saja, kapan saja, ya, untuk memberikan masukan kepada kami, karena kami sadar sekolah kami bisa seperti ini, atau bahkan mungkin Bapak Ibu semuanya menitipkan anak kami ke sekolah kami, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk, ya, kami membersamai Bapak Ibu semuanya untuk menjadikan anak kita yang terbaik, ya, terbaik dengan pengetahuan kepemahaman dalam konteks agama, bahkan pengetahuan. Yang terakhir, ya, Bapak Ibu semuanya, saya ingin sampaikan, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, di tengah kami, maksud kami, ini selaku orang yayasan yang memahami benar, ya, terkait dengan proses sekolah itu sendiri, ya, bahkan beliau, ya, dalam sekian waktu memanggil kami untuk menanya perkembangan anak-anak kita dan bahkan terkait dengan juga keinginan orang tua. Untuk itu silahkan Bapak Ibu semuanya nanti akan bertanya kepada kami, ya. Di samping kami ada nanti dari pihak yayasan, kemudian juga ada kami dari unsur kurikulum, ya. Kami akan mencoba, ya, untuk bisa memaksimalkan dalam kondisi yang seperti ini, ya, yang akan dilaksanakan anak-anak kita dalam posisi mungkin di rumah atau bahkan di mana saja, ya. Untuk itu saya sekali ucapkan terima kasih kepada Ibu semuanya, ya. Silahkan berikan masukan kepada kami, ya. Silahkan japri, terkadang mohon maaf kalau di ini kadang-kadang masukan kita mungkin tidak terbaca oleh kami, ya. Silahkan japri kepada kami, ya, kepada wali kelas, kepada unsur kurikulum, kepada kami semuanya yang ada di sekolah ini, ya. Karena kami juga menyadari ada kekurangan-kekurangan kami yang terus akan kita benahi, ya. Untuk itu saya mengawali ucapan terima kasih pada Ibu semuanya yang mengamanahkan putra-putrinya untuk bersama kami di SMPT Cordova ini, ya. Syukur nanti ketemu, ya. Kami ingin membersamai anak-anak kita, sholat bersama, bahkan al-masurat bersama, ya. Bahkan kami tahu keinginan anak-anak kita. Tetapi sekali lagi untuk saat ini kami belum, ya. Semoga tidak lama lagi kita bersama dengan anak-anak kita semuanya. Ada hal yang terpenting buat kami ingin sampaikan terakhir adalah Bapak Ibu semuanya, ya. Nanti pertanyaannya diinformasikan kepada kami, silahkan nanti di WA akan kami coba untuk menjawab sekemampuan kami terkait dengan keinginan dan harapan orang tua semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak semuanya. Mohon maaf Pak Ari, terakhir berapa jumlahnya yang bergabung? Masya Allah. Alhamdulillah yang bergabung dengan kita ada sudah 112, ya. Semoga ini bukti keseriusan kita semuanya, ya. Bahkan saya ingin sampaikan, saya apresiasi kepada orang tua semuanya yang hampir 100% membersamai kami untuk mendengarkan bahkan bercengkrama nantinya, ya, sekalipun tidak ketemu, ya. Saya yakin, ya, Bapak semuanya punya harapan besar, maka kami diamanai dengan amanah itu. Semoga amanah kami juga menjadi, ya, buah nanti ketika Bapak semuanya. Alhamdulillah, ya, dekat perjuangan kami semuanya, sekolah kita di SMPT Cordova ini terus berjalan, ya, dengan sekian keterlatihan, tapi satu sisi sudah ada kemajuan. Dan alhamdulillah, beberapa lomba kami untuk suku Kalimantan Timur, ya, itu bisa menjuarai tingkat 1 terkait dengan astramatika, ya, dan lomba-lomba yang lainnya. Kami selalu menanamkan dalam pendidikan kami adalah pastikan anak kita punya kelebihan. Kelebihan dalam konteks apa yang dia miliki, ya. Mungkin anak kita punya kemampuan dalam konteks mungkin skillnya, ya, mungkin hafalannya, mungkin studinya apanya dan seterusnya. Kami semua akan mengapresiasi. Bahkan kabar gembira bagi kita semuanya,
alhamdulillah baru hitungan taruhlah berjalan pembelajaran kurang lebih 6 sampai 7 bulan ini, alhamdulillah anak SMPT Cordova untuk cukup dengan Al-Qur'annya itu kemarin ada yang sudah 12 juz ya. Kami minta doa Bapak Ibu semuanya ya. Tolong bimbing kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putra kita semuanya. Sampaikan kepada kami kekurangan kami itu sebagai sarana untuk anak kita maju, bahkan kami juga ingin maju. Demikian sekali saya ucapkan terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustadz Sariko yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahiduddin MPD, perwakilan dari Yayasan Pendidikan Islam Cordova. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dinyatin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Sariko selaku kepala sekolah, Ibu Ini Eli, langsung ya Pak ya? Wakil Kurikulum, Oh iya, jam 8. Bapak Ari, ada 2. Ya. Ada double Ari ini. Ari kuadrat. Bapak Didit, ya, dan semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam keadaan pandemik corona seperti ini, kita harus tetap juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun kita tidak berjumpa secara tatap muka langsung di SMPT Cordova, namun melalui media ini mudah-mudahan tidak kalah ya manfaatnya dibandingkan dengan keadaan yang normal. Ayah bunda rahimakumullah, keadaan pandemik ini menjadi sebuah pembelajaran. Meskipun saya harus koreksi dulu ya. Ada spanduk-spanduk itu yang menyatakan kita belajar dari COVID-19. Sejak kapan kita mengangkat COVID itu menjadi guru ya? Ya, sehingga belajar ke dia. Tapi itu perlu diperbaiki. Mestinya COVID ini menjadi pembelajaran. Bukan belajar dari COVID. Karena kalau belajar dari COVID nanti COVID-nya betah menjadi guru. Ini repot ya. Enggak pulang-pulang. Nah, kalau kita melihat status COVID di Kota Samarinda, maka perkembangannya adalah di Kota Samarinda ini sudah zona kuning. Ya, artinya sebentar lagi hijau. Kondisi seperti ini bukan kemudian ketika diberikan kelonggaran, bukan berarti semuanya serba boleh. Makanya SMPT Cordova pun juga sangat berhati-hati dalam menyikapi dan mengeluarkan kebijakan terkait tentang bagaimana kemudian kita melaksanakan pembelajaran. Sikap yang pertama yang harus dilakukan adalah kita tetap
memiliki kepatuhan secara struktural kepada Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan mensyaratkan untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka itu, pertama zonanya harus hijau. Yang kedua, harus ada izin dari orang tua siswa. Jadi nanti berapa banyak orang tua siswa yang bisa mengizinkan jika zonanya hijau. Zona hijau pun itu juga tidak serta-merta kemudian pembelajaran itu langsung tatap muka. Tapi zona hijau harus ditunggu terlebih dahulu beberapa pekan. Apakah zona hijaunya bertahan atau terjadi fluktuasi. Ketika bertahan berarti tidak ada transmisi dan tidak ada kekhawatiran di Kota Samarinda untuk terjadinya interaksi antara individu yang bisa menyebabkan menyebarnya COVID. Maka bila mana seperti itu keadaannya, insya Allah pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan. Untuk sekarang masih belum. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh ayah bunda yang menitipkan putra-putrinya di SMPT Cordova. Yang telah kemudian memberikan kesempatan kepada kami untuk turut serta memoles putra-putri ayah bunda sesuai dengan keinginan orang tuanya. Memberikan kesempatan untuk juga mendapatkan pahala dari melakukan pendidikan terhadap putra-putri ayah bunda. Kemudian sekaligus kami juga mengucapkan selamat bahwa putra-putri ayah bunda sudah diterima atau lulus di SMPT Cordova, meskipun yang berminat melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Ya, kuotanya sekian, yang berminat melebihi kapasitas. Berarti ada calon siswa yang dengan berat hati kemudian tidak diterima di SMPT Cordova. Untuk selanjutnya, marilah nanti kita melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Simbiosa mutualisme. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan dalam hal ini adalah bagaimana kita menghantarkan putra-putri ini nanti menjadi putra-putri yang sukses di kemudian hari, di masa depan. Tidak hanya sukses di dunia, tapi yang paling penting adalah sukses di akhirat nanti. Juga membawa ayah bundanya dan seluruh keluarganya untuk bersama-sama di dalam surga. Poin yang ketiga adalah kalau kita berbicara SMPT Cordova secara kelembagaan, maka SMPT Cordova ini bila kemudian dibandingkan nilai kompetitifnya di Kota Samarinda, maka tadi kepala sekolah sudah menyampaikan bahwa prestasinya sudah cukup banyak. Bahkan SMPT Cordova ini juga kalau kita bandingkan di kelompok DSIT, ya, Sekolah Islam Terpadu seluruh Indonesia, maka SMPT Cordova termasuk salah satu sekolah yang cukup besar. Ini patut kita syukuri. Mengingat nilai kompetitif dari sekolah ini sudah sedemikian rupa
ya, dan berarti kita tinggal memolesnya menjadi tingkat kompetitif yang jauh lebih tinggi lagi. Ini semua bisa terwujud bila mana kemudian terjadi kerjasama yang harmonis, kerjasama yang baik antara seluruh pihak. Ya. Orang tua siswa, sekolah, kemudian masyarakat, pemerintah, badan-badan usaha dan sebagainya. Semuanya bergerak untuk itu. Yang keempat, di dalam menjalankan roda organisasi, maka SMPT Cordova pun juga termasuk yayasan dalam hal ini menggunakan konsep manajemen organisasi. Di dalam konsep manajemen organisasi itu ada 4 hal yang harus diperhatikan supaya organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kami selalu memperhatikan tentang social demand. Apa yang menjadi tuntutan masyarakat? Dalam hal ini, masyarakat yang pertama dan yang utama itu adalah orang tua siswa. Salah satu contoh misalkan, mengapa kita kemudian membuka kelas tahfiz Quran. Kelas tahfiz Quran yang tadi sudah disampaikan, baru beberapa bulan sudah ada yang 12 juz hafalnya. Mudah-mudahan ada anak didik kita nanti yang bisa keluar dari SMPT Cordova ini bisa hafal 30 juz. Ya. Tapi tidak boleh 31 juz karena juznya hanya 30. Nah, itu harapan kita. Meskipun kelasnya baru ada berapa kelas? 2 kelas ya. Baru ada 2 kelas tahfiz. Ya. Ini menunjukkan bahwa animo orang tua dan siswa untuk masuk kelas tahfiz dan ini merupakan kelas favorit kita. Ya. Kata wajah SMPT Cordova itu ya dilihat dari wajah Quran anak-anak kita. Wajah Quran anak-anak kita. Wajah ibadah anak-anak kita. Wajah amal anak-anak kita. Itulah wajah atau potret sekolah kita. Makanya social demand ini selalu kita pantau, selalu kita inventarisasi. Bahkan kita pun juga menyebarkan kuesioner keterkaitan tentang satisfaction klien atau bagaimana kemudian tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap kehadiran sekolah kita. Atau tingkat kepuasan orang tua siswa terhadap anak didik putra-putrinya yang ada di sekolah. Yang kedua adalah manpower. Manpower ini adalah keterkaitan SDM, pendaya gunaan SDM di SMPT Cordova. Kalau kita perhatikan, SDM di SMPT Cordova ini rata-rata sudah sarjana. Bahkan ada yang S2. Ya. Ada yang S2. Mungkin nanti ke depan bisa ada yang S3. Ya. Kalau S4 ketinggian. Nanti jatuh. Jadi sudah sampai sejauh itu. Yayasan sangat konsen kepada guru-guru yang memiliki keinginan untuk mengupgrading dirinya. Bisa meningkatkan kapasitas dirinya masing-masing. Kita mensupport. Kalau ada guru yang mau belajar, kita support. Kalau ada guru-guru yang ingin melakukan BIMTEK, kita support. Ya, yayasan selalu mensupport yang seperti ini. Nanti manfaatnya adalah bagaimana kemudian ketika kapasitas seorang guru itu menjadi semakin tinggi kualitasnya, harapannya adalah anak-anak didik kita juga kapasitas menerima ilmunya, persentasenya juga jauh lebih tinggi.
dibandingkan dengan ketika guru ini memiliki kapasitas keilmuan yang kurang. Makanya kita selalu ingin mengupgrade kemampuan guru. Manpower ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Termasuk dalam hal ini adalah keberadaan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Ya, untuk bisa mengupgrade sekolah itu memiliki nilai kompetitif yang jauh lebih tinggi ke depan. Ya. Semakin tahun kita memiliki nilai lebih dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Barangkali kalau kita punya tahsin Quran, sekolah lain juga punya tahsin. Kita punya anak-anak menghafalkan Quran, sekolah lain juga punya metode menghafalkan Quran. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memiliki capaian-capaian yang tinggi terhadap tahsin Quran itu, kemudian tahfidz Quran itu yang bisa membedakan antara sekolah yang satu dengan sekolah. Ini yang kita ingin dapatkan di sekolah ini. Ketika manpower itu kemudian kita coba upgrade terus-menerus, ability personalnya, kemampuan personalnya kemudian kita tingkatkan, maka insya Allah akan sangat berdampak kuat terhadap anak didik kita. Dan ini sangat terbukti, lulusan-lulusan mulai dari SD Tikordofa, SMP Tikordofa, ternyata ketika di perguruan tinggi, mereka banyak yang masuk di perguruan tinggi ternama di Indonesia, bahkan di luar negeri, dan mereka lulus dengan lulusan terbaik. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Nah, sudah banyak contoh-contohnya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan money. Ya, money ini terkait dengan finansial. Yayasan ketika kemudian kami berterima kasih kepada ayah bunda yang juga berpartisipasi dalam hal kemudian sebut saja adalah sederhananya partisipasi pembangunannya melalui iuran bulanan dan seterusnya. Dalam hal ini seluruh dana yang kemudian masuk kepada kami, kepada yayasan, kita ingin salurkan kepada upaya untuk bisa meningkatkan ya, nilai tawar SMP Tikordofa itu kepada masyarakat. Dan kemudian aspek benefit ya, yang ke depan yang berupa impact, nilai manfaat ke depan anak-anak kita. Ya. Ke depannya anak-anak kita itu memiliki outcome yang tinggi dari pengintegrasian atau ya antara finansial sarana prasarana ini, keberadaan sarana prasarana ini terhadap peningkatan kemampuan anak-anak kita. Ya, ini akan berdampak. Kita lihat bahwa kelas-kelas sudah sedemikian rupa kita perbaiki, meskipun kalaupun kita jumpai masih ada yang rusak sedikit-sedikit, itu biasa saja. Tapi biasanya segera kita atasi. Ya. Kita sedang membangun gedung serbaguna, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa 100% selesai, sehingga bisa dimanfaatkan ya seoptimal mungkin untuk seluruh aktivitas anak-anak kita. Ya, bahkan juga aktivitas dengan orang tua siswa. Kita mengharapkan ke depan juga partisipasi orang tua siswa ini tidak hanya di bidang finansial, tapi bagaimana kemudian orang tua siswa juga memiliki keterlibatan secara masif di dalam sekolah. Dan nanti akan kita coba buatkan bagaimana pola keterlibatan orang tua ini. Ya. Jadi di samping kemudian money ini untuk kesejahteraan para karyawan di SMP Tikordofa, juga kita menggeliatkan untuk seluruh aspek pembelajaran, pendukung pelajaran kita adakan. Seperti komputer, ya, karena pembelajaran ini banyak nanti ke depan memiliki menggunakan media IT, ya, kita akan terus melakukan perbaikan. Yang keempat adalah yang disebut dengan sistemik. Di sekolah ini
ya, aturan-aturan sudah diterapkan sudah dibuatkan oleh yayasan maupun sekolah, yang kemudian aturan-aturan itu dilaksanakan secara bersama. Bagaimana komunikasi dan hubungan yang bisa terjalin untuk bisa memperlihatkan wajah SMP Cikodofa ini juga kita senantiasa lakukan. Misalkan hubungan harmonis antara yayasan dengan pihak sekolah. Ya. Hubungan harmonis ini terkait dengan adanya rapat pimpinan yang selalu dilakukan setiap bulan. Kita sudah buka seluas-luasnya untuk kemudian melakukan rapat pimpinan. Bahkan nanti setiap sekian bulan ada juga rapat antara yayasan dengan guru secara keseluruhan. Itu pun dilihat momentumnya. Keharmonisan ini terjalin antara yayasan dengan karyawan, antara yayasan dengan komite, juga kita ingin komunikasi itu terjalin secara intens. Ya. Makanya secara sistemik semuanya itu kemudian kita padukan, kita integrasikan, dan mudah-mudahan ketika konsep manajemen organisasi ini bisa dijalankan di SMP Cikodofa, dilihat sekolah ini untuk menjadi sekolah yang diperhitungkan di Kota Samarinda, dan sekarang sudah diperhitungkan sih. Ya, itu semakin terbuka lebar. Dan bahkan kita sebenarnya sedang berpikir keras, yayasan ini sedang berpikir keras bagaimana kemudian ke depan tidak selalu bergantung kepada orang tua, tapi kita memiliki badan usaha yang bisa kemudian menghidupi sekolah ini secara lebih baik. Harapannya ke depan, yang terakhir barangkali, harapannya ke depan, sekolah ini benar-benar melahirkan generasi-generasi yang berkeunggulan. Ya. Anak-anak didik kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak kita yang menjadi pelita cahaya di dalam rumah tangganya masing-masing. Mereka memiliki kesuksesan dunia dan akhirat, dan mereka itu memiliki kemampuan juga untuk membiaskan kebaikan itu dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan ketika mereka bersama di SMP Cikodofa ini selama 3 tahun, itu mampu memberikan warna, sekolah bisa memberikan warna ya terhadap perkembangan anak-anak kita ini, dan mudah-mudahan warna yang dicelupkan oleh sekolah terhadap anak-anak kita ini nanti memberikan kesan yang mendalam, yang nantinya anak-anak kita justru ya akan menjadi figur-figur di masa yang akan datang, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Dilegalisir aja, kita ambil dari atau bahkan daerah kita. Ya. Baik, amin, amin, amin. Rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua, yang kemudian di pagi hari ini doa-doa kita benar-benar oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Ya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya 122 yang berpartisipasi. Mudah-mudahan dari 128 orang tua, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa berpartisipasi semua, dan kalaupun masih ada halangan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan terhadap Amin, amin. apa yang dijalankan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngomong aja ya. Garis. Sebelah kiri itu apa? Sebelah kiri. Apa itu? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala, setemat ku telepon kan Ari ya. Wa na'udzubillahi min syururi Iya, ha. anfusina wa min sayyiati Belum. a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semua, ayah bunda, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan secara virtual, kegiatan stadium general. Dalam hal ini nanti teman saya akan menyampaikan tentang sosialisasi pembelajaran virtual. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti sunnah-sunnah yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada akhirnya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya saya hormati pihak yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Wahiduddin MPD selaku Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cordova. Yang saya hormati Ustadz Sariko SAG selaku Kepala SMPT Cordova, serta Ustadz-Ustadzah yang berkenan hadir mensukseskan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, bunda sekalian, kami ucapkan terima kasih berkenan bergabung bersama kami melaksanakan kegiatan ini secara virtual tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kegiatan yang kami lakukan pada hari ini bisa memberikan pencerahan, gambaran bagaimana kegiatan belajar kita ke depan. Karena memang ayah bunda sekalian, kegiatan kita ini belum bisa tatap muka secara langsung. Kita mengkonsep dalam satu semester, dan info-infonya ayah bunda ya, kita belajar untuk tatap muka secara langsung itu masih di bulan Januari gitu ya. Padahal sesungguhnya kalau kita belajar secara tatap muka langsung itu lebih mudah dan enak gitu ya. Apalagi tantangan ayah bunda di rumah, bagaimana bertemu dengan anak-anak kita yang mungkin mengkondisikan anak-anak kita ya, mau belajar dan lain sebagainya, itu lebih susah dibanding dengan anak-anak kita belajar secara langsung. Baik, ayah bunda sekalian, sebelum saya menyampaikan secara teknis sosialisasi pembelajaran secara virtual, karena ayah bunda sekalian kami terima sebagai wali murid baru kelas 7 A1 sampai kelas 7 B2. Mungkin sedikit kami tampilkan gitu ya, berawal dari visi misi ayah bunda sekalian sekolah kami berdiri sebagaimana yang sudah ditampilkan di situ. Visi dan misi kami, dan tentunya ini adalah sebagai salah satu tujuan pendidikan kami selama 3 tahun di Cordova. Baik, lanjut. Bunda sekalian, bahwasanya kurikulum yang kami pakai di sekolah kami gabungan antara kurikulum Diknas ya, dan tentunya kita punya kurikulum khas yang namanya adalah khas Sekolah Islam Terpadu. Terkait dengan Sekolah Islam Terpadu itu sendiri, ayah bunda sekalian, bahwasanya kita punya standar kelulusan yang nantinya standar kelulusan ini kita turunkan menjadi program-program kegiatan sehari-hari. Ya, ada 7 standar kelulusan Sekolah Islam Terpadu. Ya, mulai dari anak-anak kita memiliki akidah yang lurus, bisa melaksanakan ibadah dengan benar, memiliki akhlak mulia, mampu memahami Al-Quran baik itu dari segi
cara membaca Al-Quran yang benar, ya, dan sampai nantinya bisa memahami dalam hal membaca terjemah atau bahkan lebih jauh kita bisa meluluskan anak kita menjadi anak yang bisa mentafsirkan Al-Quran, tapi tentunya ini tahapannya tidak berada di tahapan SMP ya ayah bunda sekalian. Berikutnya standar kelulusan kita ada sifatnya mandiri ya, yang mungkin ini kita bisa include-kan dalam kegiatan ekskul kita, pramuka, dalam kegiatan kemah dan lain sebagainya. Dan memiliki wawasan yang luas serta terampil ya. Ini sekilas gambaran standar kelulusan sekolah Islam terpadu yang nantinya sebagai patokan kita, anak kita yang kita include-kan dalam kegiatan sehari-hari dalam bentuk program. Baik, ayah bunda, kita lanjut ke berikutnya. Ayah bunda sekalian, karena anak-anak kita baru masuki kelas 7 SMP, dikatakan memang baru ya ayah bunda ya, bahkan anak-anak kita belum tahu yang mungkin lulusan yang bukan dari SDIT Cordova letak kelas saya di mana, kemudian letak koperasi di mana, toilet dan lain sebagainya, itu nanti akan diperkenalkan melalui kegiatan MASTA ya. Yang di sini ayah bunda sekalian perlu saya sampaikan terkait dengan muatan kurikulum yang berada di dalam SMP. Ya, jadi muatan-muatan pendidikan agamanya kita jamnya ada 4 jam ya, bunda. Saya tidak perlu menyampaikan secara detail. Ini gambaran saja. Ada untuk kurikulum SIT-nya ya. Ada bahasa Arab, tahsinul Quran, tahfizul Quran, kurikulernya adalah tarbiyah serta ekskul. Ya. Ini adalah tambahan untuk kurikulum SIT-nya. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, untuk pembelajaran normal tatap muka secara langsung. Kenapa? 1 jam pelajaran itu adalah 10 menit ya bunda, tetapi virtual nanti jadinya itu kita modifikasi, kita ramus sedemikian rupa sehingga anak-anak tidak belajar sehari penuh gitu ya. Nanti ayah bunda sekalian sudah menerima modul, sudah menerima jadwal, itu adalah sebagai gambaran anak kita untuk belajar secara virtual bersama guru-guru kita. Nah, ini ayah bunda sekalian ya, sebagaimana yang sampaikan tadi ya, ada muatan lokal bahasa Arab, tahsinul Quran dan tahfizul Quran. Kemudian ko-kurikulernya adalah ada mentoring Islam ya. Nanti kita adakan sepekan sekali. Untuk teknisnya kami nanti sampaikan lebih detail melalui grup ayah bunda sekalian. Ini ekskul ya. Kan tetapi karena kondisi seperti ini ya, kondisi yang tidak memungkinkan kita bertatap muka secara langsung, untuk ekskulnya sementara kita tidak aktifkan terlebih dahulu sampai menunggu perkembangan kemudian. Nah, ayah bunda sekalian, ketika anak-anak kita melanjutkan ke jenjang atau kelas yang lebih tinggi, tentunya ada standar-standar yang harus dilewati oleh anak-anak kita untuk menjadi syarat naik ke kelas yang lebih tinggi. Yang pertama, ayah bunda sekalian, ini perlu kami sampaikan karena tentunya supaya kita semua mau bisa memahami bersama-sama, menyiapkan anak-anak kita untuk bisa mencapai target-target sekolah. Ya. Yang pertama, yang bunda sekalian adalah mengikuti seluruh program pembelajaran selama 2 semester. Yang kedua, memiliki nilai minimal, ya, kriteria belajar minimal pada seluruh mata pelajaran. Yang ketiga, kehadiran siswa di kelas minimal 80. Ini ayah bunda kan patokannya belajar normal ya bunda sekalian ya. Meskipun nanti belajar secara virtual, ada tata tertib atau kesepakatan yang sudah kita buat dalam rangka untuk memotivasi anak-anak kita supaya meskipun belajar dari rumah, anak-anak kita tetap semangat dan fokus. Dan sampai anak-anak kita ketika gurunya sudah rapi, belajar, siap-siap mengajar, anak kita masih berguling-guling di kasur. Ada mungkin yang bahkan masih pakai selimut ya bunda sekalian. Makanya kita sepakat nanti ketika belajar virtual, anak kita berusaha untuk menggunakan seragam. Jadi supaya mereka pede memperlihatkan wajahnya gitu ya. Karena di anak akhwat yang beberapa pertemuan di semester yang lalu ya, mereka tidak mau menampakkan wajahnya karena itu tadi bisa jadi mereka masih di atas kasur ya.
tidak menggunakan jilbab dan lain sebagainya. Tetapi kita berusaha untuk pembelajaran virtual di semester ganjil ini supaya terkondisikan anak-anak kita nanti menggunakan seragam yang sudah kita sepakati di jadwal. Bunda sekalian, kriteria berikutnya adalah memiliki nilai minimal baik untuk kepribadian, aspek kepribadian di masing-masing mata pembelajaran. Ya. Kemudian yang terakhir untuk kenaikan, syarat kenaikan berikutnya adalah kenaikan kelas tentunya ditentukan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan poin pelanggaran maksimal. Ya. Ini untuk standar kenaikan kelasnya. Mudah sekalian, karena memang anak-anak kita ini ada syarat ya, syarat kelulusan meskipun kelulusan ini ditentukan oleh sekolah ya. Jadi ada standar-standar yang harus dicapai oleh anak-anak kita sehingga anak-anak kita bisa lulus ya dengan nilai yang baik tentunya meskipun kita sudah mengetahui bersama bahwasanya sudah tidak ada kegiatan ujian nasional gitu ya. Itu dirancang kan baru tahun ini Ayah Bunda ya, tapi ternyata karena ada kondisi seperti ini ternyata memang pun sudah tidak dilakukan mulai dari tahun ajaran 2019-2020. Ya. Ini Ayah Bunda sekalian, standar kelulusan yang pertama memiliki Islami, ya. Yang call dia. Bukan ya. 80%, yang ketiga adalah tuntas mengikuti seluruh mata pelajaran. Nah, ini untuk KBM, kriteria belajar minimalnya, dikatakan anak kita tuntas, patokannya ini ya Bunda sekalian. Nanti mungkin bisa saya share, saya bagi ya, supaya tidak terlalu panjang. Baik Bunda, yang tadi adalah gambaran secara umum tentang pembelajaran di SMP IT Cordova, yang sekarang saya mau menyampaikan tentang teknis pembelajaran secara virtual ya, untuk 1 semester ke depan ya, dan mudah-mudahan kita berharap sebagaimana disampaikan oleh pihak yayasan Ustadz Wahid tadi, meskipun kita berada di zona hijau, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui sehingga kita bisa melaksanakan belajar tatap muka secara langsung. Bunda sekalian, kalau kita misalkan tidak merombak atau memodifikasi kurikulum pembelajaran kita selama 1 tahun ini atau dalam diperkecil menjadi semester, tentunya kita bisa seharian sama seperti di sekolah, tetapi kan tidak memungkinkan Ayah Bunda sekalian ya. Sehingga hasil rapat guru bersama pimpinan sekolah menyepakati bahwasanya untuk kurikulum, target kurikulum di semester ganjil ini kita ambil poin-poin atau kita istilahkan dengan KD prioritas ya. Makanya kita terbitkan modul itu adalah sebagai panduan untuk belajar anak-anak kita ya. Jadi belajar sehari-harinya anak-anak kita menggunakan modul. Untuk buku paketnya itu adalah sebagai tambahan literasi ya. Tambahan literasi supaya anak-anak kita tidak fokus dengan gadgetnya ya, tapi anak-anak kita bisa menunjang ya kegiatan literasinya dengan membaca buku-buku pelajaran yang sudah kita bagikan kemarin ya. Bunda sekalian, terkait dengan teknis pembelajaran kita, bahwasanya kegiatan belajar nanti akan dilakukan secara virtual ya, melalui daring ataupun luring ya. Untuk gambaran daringnya ya, nanti ustadz-ustadzah ya, guru-guru yang mengajar akan mengajar secara virtual melalui aplikasi Google Meet ya. Nanti ada penjelasan ya. Yang dalam hal ini kita batasi waktunya karena Ayah Bunda juga mungkin ada yang terbatas kuotanya, mungkin juga terbatas karena ada fasilitasnya 1 ataupun 2, tetapi anak kita dituntut semua untuk belajar secara virtual ya. Jadi supaya ada jiwa belajarnya muncul gitu ya, meskipun nanti guru-guru kita hanya sekedar mengabsen ya, bertanya tentang kabar ya, dan tentunya target-target yang ada di jurnal di modul itu bisa dijelaskan sedemikian rupa oleh guru-guru mata pelajaran. Nah, untuk mempermudah Bunda sekalian berkomunikasi antara siswa dan guru mata pelajaran ya, kita bisa manfaatkan fasilitas atau aplikasi Google Classroom ya. Ini Ayah Bunda sekalian biasanya untuk beberapa bulan yang lalu kita coba
sudah memakai aplikasi Google Classroom untuk tanya jawab ataupun sebagai sarana mengumpulkan tugas ya atau proyek ya, yang diberikan oleh guru-guru kita. Nah, untuk Google Classroom nanti mungkin kita bisa bagi ya Bunda lewat grup ya, bagaimana cara menggunakannya ya, atau mungkin kalau dirasa perlu kita perlu buka kelas ya, kelas virtual untuk memahami bagaimana penggunaan aplikasi Google Classroom ya. Iya. Dan Wapri ya, Bunda sekalian, jadi misalkan ada yang ditanyakan kepada guru mata pelajarannya, ya bisa menggunakan dua aplikasi ini ya. Nah, Bunda sekalian, siswa belajar dengan panduan modul ya, Bunda cukup tebal karena memang modul itu dibikin semua mata pelajaran ya, kita buat sedemikian rupa dan tentunya di modul itu banyak kekurangan karena sebenarnya kalau standarnya guru membuat modul itu perlu beberapa bulan Bunda ya. Tapi guru-guru Cordova BIM Salabim meskipun nanti hasilnya tentunya banyak kekurangan ya. Dalam waktu kurang lebih 2 pekan karena sambil kita menunggu informasi yang terus berkembang terkait dengan keadaan situasi pandemi kita. Meskipun kita sudah sepakat dengan pembelajaran virtual, kita ketir-ketir juga. Tahu-tahu nanti ada surat kita belajar tatap muka secara langsung dan tentunya itu semua mempengaruhi kebijakan-kebijakan kurikulum. Nah, Bunda sekalian, ini untuk kegiatan belajar kita dalam sehari itu ada 2 mata pelajaran. Ya. Untuk waktunya, karena memang secara normal anak-anak kita kalau datang ke sekolah itu 6:30 kan sudah siap ya Bunda ya. Saya buat untuk jadwal saat virtual ini saya bikin mulai belajar 07.30 dan tentunya sebelum pukul ini 07.30 anak-anak kita sudah siap, sudah selesai melaksanakan sholat duha, sudah selesai membaca al-maksurat, ya, berseragam, siap di hadapan laptop atau di hadapan HP masing-masing, siap belajar, ya, dengan durasi waktu 2 jam. Akan tetapi ayah bunda sekalian, ketika kita melihat waktu 2 jam kemudian kita melototin di depan laptop atau di depan HP lumayan lama ya ayah bunda ya. Ini adalah durasi waktu yang dilakukan oleh guru-guru kita baik secara daring maupun luring. Mungkin nanti dalam alokasi waktu atau durasi waktu itu 1 jam dipakai untuk belajar secara daring, sisa 1 jamnya mungkin nanti ada pembelajaran mandiri yang sifatnya mungkin nanti ada melanjutkan menyelesaikan latihan-latihan soal, atau ya, mengaplikasikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh gurunya. Ya. Jadi supaya anak kita terkondisi, kita belajar meskipun kita berada di rumah. Ya. Nah, kita beri istirahat anak-anak kita dari 09.30 sampai jam 10. Ya. Dilanjutkan dengan belajar Al-Quran jam 10 sampai jam 12. Maksud saya di mata pelajaran Quran ini ada 2 ya bunda, ada tahsinul Quran dan tahfizul Quran. Sebagaimana yang ada di jadwal, untuk tahfiz ada di hari Senin dan hari Rabu, nanti saya bisa sampaikan terkait dengan teknisnya ya. Untuk yang tahsid, sepekan 2 kali di hari Selasa dan di hari Kamis. Ya, nanti teknisnya bisa saya jelaskan lebih. Nah, bunda sekalian, ini tidak perlu saya sampaikan ya, tadi sudah. Nah, ini teknis target ya bunda ya, target pembelajaran Al-Quran ya. Ini disampaikan lebih awal supaya anak-anak kita nanti bisa mempersiapkan lebih jauh. Bahwasanya target saya di pembelajaran tahsin itu kelas 7 selesainya di mana dan seterusnya. Untuk di kelas 7 ya bunda sekalian di semester ganjil dan sekolah kami ya menggunakan metode tahsinul Quran menggunakan metode qiraati ya. Di semester ganjil target kita yang ada adalah target di jilid 1 dan 2. Tapi alhamdulillah bunda sekalian meskipun anak-anak kita yang mungkin tidak belum berkesempatan untuk belajar dengan menggunakan metode qiraati atau enggak yang lulusan dari SD umum ya yang ada orang tua ustazah seperti apa anak saya qiraatinya atau ngajinya belum bagus dan lain sebagainya, alhamdulillah
rata-rata itu berada di buku 2. Ya. Jadi insya Allah untuk target kelas 7, ya, target kelas 7 insya Allah bisa dilalui. Ya. So, yang semester genap berada di Qiraati jilid 3. Nah, bagaimana ayah bunda sekalian ketika anak-anak kita sudah mencapai target syahadah qiraati, apakah kembali ke jilid 1, 2 atau bagaimana ya? Untuk yang sudah syahadah ya, ini patokannya pakai metode qiraati ya ayah bunda ya. Untuk yang sudah syahadah, kegiatan pembelajarannya adalah ada 2 macam. Yang pertama adalah tilawah Al-Qur'an dalam rangka menjaga kestabilan bacaannya ya. Dan tentunya nanti didampingi oleh guru pembimbing masing-masing ya. Nah, untuk yang kegiatan kedua adalah tahfidz. Tahfidz ini bisa berkolaborasi dengan kegiatan tahfidz yang kita jadwalkan sepekan 2 kali di hari Senin dan hari Rabu. Jadi nanti bersinergi dengan guru tahfidz di tahfidz paginya, istilahnya kita tahfidz pagi dan tahfidz siang. Untuk yang tahfidz pagi semuanya serentak ya, ayah bunda kalau pada waktu pembelajaran normal ya. Nah, untuk itu istilah-istilah kami gitu ya. Nah, ini nanti untuk yang tahfidz bersinergi dengan tahfidz di mata pelajaran tahfidz itu sendiri. Bunda sekalian, terkait dengan teknis pembelajaran tahsinnya, jadi ini sebagaimana hasil koordinasi dengan guru-guru tahsin dan koordinator tahsin, kita sepakati bahwasanya gambaran teknis pembelajaran tahsinnya untuk guru pembimbing akan membuat grup, ya, jadi banyak grup ini nanti siap-siap bunda sekalian, ada grup tahsin, ada grup tahfidz ya, dan macam-macam gitu ya. Guru pembimbing, masing-masing guru pembimbing membuat grup WA orang tua dan siswa. Ya. Jadi disepakati saja grup WA itu yang ada nama-nama orang tua saja, ataupun gabungan bersama siswa, ataupun grup dengan siswa itu sendiri. Ya, supaya kita bisa mengontrol anak kita yang ayah bunda sekalian bekerja, anak-anak kita di rumah, mungkin pas ini jam 9 ini harusnya anak saya tahsin gitu ya. Nah, bisa ngontrol, bisa ngecek gitu ya. Siapa tahu anak kita ketiduran ataupun kemana nggak balik-balik ke rumah gitu ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu, berkoordinasi untuk guru pembimbingnya. Nah, bunda sekalian, manfaat daripada grup itu bisa juga nanti guru pembimbing membuat pembagian waktu dengan durasi tertentu. Seperti ini. Di jadwal tahsin itu jam 10 sampai jam 12. Misalkan si A diplotkan waktunya mulai pukul 9 sampai 9.15. Nah, untuk si B 9.15 sampai 9.30. Ini contoh misalkan. Jadi kita masing-masing anak itu sudah punya waktu tersendiri. Kapan saya menghubungi ustadz atau kapan saya menghubungi ustadzah untuk belajar tahsin. Ya, itu maksudnya. Ya, untuk medianya bisa menggunakan video call, ya, bisa call atau voice note. Ya, bunda ini istilah-istilah yang buat saya ini harus benar-benar dicerna perbedaannya ya, karena ini istilah-istilah yang baru buat kita, yang sekarang kita dituntut mau tidak mau harus memahami istilah-istilah ini. Ya. Jadi ini bisa melalui video call, nanti bisa disepakati dengan guru pembimbingnya, dan kelompok-kelompoknya nanti akan di-share di grup kelas masing-masing. Nah, untuk jadwal pembelajarannya seperti tadi yang saya sampaikan di hari Selasa dan Kamis pukul 10 sampai pukul 12. Nah, ya bunda sekalian pasti ada pertanyaan, Ustadzah gimana kalau sarana di rumah saya itu HP-nya terbatas, sedangkan saya kerja dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dikoordinasikan dengan guru pembimbingnya ya bunda sekalian. Silakan disepakati kalau memang ternyata ya di waktu yang sudah ditentukan, dijadwalkan tidak memungkinkan, silakan berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru pembimbingnya untuk membuat kesepakatan waktunya kapan anak kita bisa belajar tahsinnya. Nah, bunda sekalian, untuk mengevaluasi atau supaya ada bukti secara fisik ya bahwasanya anak kita sudah melaksanakan kegiatan tahsin, maka di modul itu ayah bunda ya ada lembar prestasi tahsin ya yang sudah disiapkan. Nanti di situ mohon bantuannya ayah bunda sekalian mengontrol ya, menandatangani yang harusnya ditandatangani oleh guru pembimbingnya ya, karena memang kita belajar tidak normal.
maka kami minta tanda tangan di situ sebagai lembar kontrol orang tua, bahwasanya anak-anak kita sudah belajar, mohon bantuannya ditandatangani di lembar prestasi yang sudah kita siapkan jadi satu dengan modul pembelajaran. Kita lanjut Bunda ya, untuk target tahfiz ya, target tahfiz di kelas 7 ya. Ini asumsi kita ya Bunda sekalian, anak-anak yang dari sekolah umum ataupun meskipun anak-anak dari sekolah umum yang sudah punya basic hafalan ya, nanti asumsinya bahwasanya melanjutkan ya. Jadi yang anak-anak yang sudah punya basic hafalan bisa sifatnya murojaah secara klasikal ataupun menambah hafalan sesuai dengan target siswa itu masing-masing. Target tahfiz di kelas 7 ya Bunda sekalian yang di semester ganjil ya, dari Quran surah An-Nas sampai surah Al-Balad ya. Untuk semester genapnya Quran surah Al-Fajr sampai surah An-Naba. Nah, bagaimana dengan posisi anak saya, Ustazah, kalau misalkan sudah hafal juz 30, juz 29 ya. Nanti sifatnya murojaah ya Bunda. Jadi surah-surah yang sudah dihafal kita murojaah dulu secara klasikal, kita kelompokkan jadi satu kelompok ya. Setelah itu nanti bisa menambah hafalan sesuai dengan target masing-masing siswa ya. Jika siswa di sini sudah untuk siswa yang sudah memiliki bekal hafalan ya. Tuh untuk kelas 7, target kelas 7 ya. Nah, Bunda sekalian, target kelas 8 ya, ini sehingga nantinya jadi target pembelajaran tahfiz ketika anak-anak kita lulus ya dari SMP, cara SIT-nya kurikulumnya adalah hafal 2 juz 2 surah ya Bunda. Jadi juz 29, juz 30 ditambah dengan juz di juz 28 surah As-Saff dan surah Al-Jumu'ah ya. Tetapi ayah bunda sekalian ya, target ini adalah target yang asumsinya anak-anak kita yang masuk ke Cordova di kelas 7 itu masih belum punya bekal hafalan. Untuk yang anak yang sudah memiliki bekal hafalannya, nanti ada target tersendiri yang disepakati oleh guru pembimbingnya. Ya. Dan tentunya tujuannya agar tidak menghambat ya, masuk di SMP Cordova sudah punya bekal 2 juz, masuk di SMP kok tambahnya cuma 2 surah. Nah tentunya tidak seperti itu ayah bunda sekalian. Ada target tersendiri ya, seperti itu. Nah ayah bunda sekalian terkait dengan teknis atau sistem pembelajaran tahfiznya nanti ya, kurang lebih sama seperti tahsin ya. Pembelajarannya nanti akan dibuat grup ya, kemudian dibuatkan jadwal yang disampaikan di tadi. Kemudian ada juga lembar prestasi tahfiz yang sudah kita siapkan di modul. Baik ayah bunda, itu terkait dengan gambaran ya, sosialisasi pembelajaran secara virtual. Mungkin nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang jelas bisa kita buka sesi tanya jawab. Ya. Baik bunda sekalian, tadi sesi kurikulum ya. Sebenarnya untuk sesi berikutnya ini adalah wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan karena beliau sedang posisi berada di Jawa dan tidak menunjang untuk sinyalnya ya. Jadi bisa saya bantu untuk menyampaikan, dititipkan ke saya. Nanti kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung melalui Japri. Beliau Ustazah Fitri ada di grup, semua grup ya, kelas 7A1 sampai 7B2. Baik bunda sekalian, nanti untuk penjelasan MASTA ini kalau istilah di sekolah umumnya adalah PLS ya, pengenalan lingkungan sekolah ya, atau dulunya namanya masa orientasi siswa. Kalau kita istilahnya adalah MASTA ya bunda sekalian ya, diambil dari bahasa Indonesia dan bahasa Arab nih, masa ta'aruf gitu ceritanya. Ya, akan dilaksanakan pada hari Jumat, Sabtu dan Senin. Ya, tanggal 10, 11, dilanjutkan dengan tanggal 13.
dilaksanakan secara online ya yang Bunda ya untuk masanya. Sebenarnya kita panitia ya sudah mengkonsep secara offline ya, tapi ternyata setelah kita sampaikan ke pihak Diknas ya, dan memang kita mengikuti arahan-arahan Diknas Ayah Bunda ya, karena memang kita berada di bawah Diknas, jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan kita ini sifatnya apa ya, kucing-kucingan gitu ya. Jadi setelah kita konsep secara offline ternyata tidak memungkinkan kondisi, kita akhirnya berubah secara offline dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang kita pangkas gitu ya. Rencananya kemarin itu 1 hari 1 kelas ya. Yang berikutnya terkait dengan program kegiatan kesiswaan, nanti akan kita share di grup Ayah Bunda sekalian, ada observasi ibadah harian. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu terarah. Ya, apa saja itu isinya nanti bisa dibuka di link yang sudah berada di link yang sudah kita tampilkan, dan nanti untuk lebih ke dalamnya kita share di grup Ayah Bunda sekalian. Ya. Ada kegiatan siswa yang lain yang istilahnya disebut dengan Bina Pribadi Islam, yang tadi di kurikulum istilahnya adalah mentoring secara intensif ya. Nah, ini dilaksanakan secara berkelompok sepekan sekali. Untuk teknisnya nanti kita infokan secara jelas melalui grup. Jadi sering-sering kita buka grup ya Bunda ya, setengah jam aja nggak buka grup untuk ratusan ya dari grup info-info sekolah yang masuk gitu ya. Nah ini Ayah Bunda sekalian, kalau pembelajaran bimbingan konseling kita nggak ada belajar secara langsung tatap muka, tapi sifatnya ini adalah sebagai konsultan. Di sekolah kami punya 2 guru BK, ada guru BK Ikhwan sendiri atau laki-laki ini ya. Untuk beliau diamanahkan ke Ustadz Azwari ya, semuanya ada, insya Allah ada di grup kelas ya. Untuk guru BK Akhwat atau perempuan, gurunya adalah Ustadzah Husnul Khotimah ya. Insya Allah kalau nanti ada yang mungkin grup di kelas ada yang belum masuk beliau, insya Allah kita segera masukkan ya, karena ini semuanya dalam masa penataan ya Bunda sekalian. Mungkin kemarin juga ada yang wali murid Ikhwan masuk ke Akhwat atau sebaliknya gitu ya, ternyata baru kita selesaikan ya. Dan mudah-mudahan nanti nggak ada lagi yang salah masuk kamar ya Bunda sekalian ya. Kalau masih ada salah masuk kamar bisa infonya berbeda juga gitu ya. Nah, ini Ayah Bunda sekalian, sebagaimana kita sampaikan di saat kita wawancara siswa baru terkait dengan kesepakatan finansial kemarin, salah satu pembiayaan yang sudah include di dalam pendaftaran ulang itu adalah kegiatan tes psikologi ya, siswa khusus siswa kelas 7. Yang ini akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2020. Oh iya, mohon maaf di situ belum ada bulannya ya. 18 Agustus ya Bunda sekalian ya, bukan Juli karena terlalu cepat ya. Untuk teknisnya nanti kita share di grup. Nah, yang berikutnya ada istilah namanya buku pribadi siswa. Apa ini isinya? Adalah berisi tentang catatan prestasi dan pelanggaran siswa, dan tentunya ini dianggap sebagai administrasi wali kelas. Lanjut Ustaz. Di sini pun enggak bunyi dia. Ini kegiatan-kegiatan tambahan ya Bunda ya. Bentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan sekolah bisa capai target sehingga kegiatan Idul Adha atau penyembelihan hewan kurban ini bisa kita laksanakan pada tanggal 2 Agustus ya. Tapi tentunya menunggu ada yang berkurban dulu ya Bunda ya. Iya. Lanjut Ustaz. Nah, kegiatan di SMPT Cordova ya, secara normalnya kita ada istilahnya yang namanya kegiatan studi wisata ya, ini khususnya untuk kelas 9. Dan ini untuk dananya include di dalam pembiayaan bulanan yang sudah Ayah Bunda lakukan di bulan Juli kemarin. Jadi ini untuk yang kelas 9 dananya sudah include di situ. Untuk kegiatan berikutnya, ini adalah tes tip istilah kegiatan kami untuk belajar bahasa Inggris di Kediri.
tapi untuk siswa yang mau saja, dan tentunya kalau pembelajarannya atau kegiatannya yang sifatnya tidak seluruh siswa, tentunya pembiayaannya berbeda dan itu belum di cover di iuran bulanan. Jadi ini siapa yang berminat, ya, dan ini dialokasikan kegiatannya berada di bulan Desember. Alam nanti kalau bulan Desember masih belum pulih kondisinya, mungkin bisa jadi diundur lagi, gitu ya. Untuk kegiatan siswa berikutnya, ini kegiatannya adalah sifatnya tahunan ayah bunda ya, yang sudah berjalan beberapa tahun ini adalah 2 tahun sekali. Ya. Namanya student exchange ya, jadi kita belajar budaya ke luar negeri. Dan alhamdulillah kita dari beberapa tahun ini kita sudah melakukan student exchange itu ke Thailand 2 kali, kemudian ke Malaysia ya, itu. Lanjut Ustaz. Lanjut aja Ustaz. Ini kami sudah sampaikan tadi. Nah, ini gambaran untuk study club-nya. Bunda sekalian ya. Ada study English club, science club, aerobic club, dan math club. Ya. Jadi anak-anak yang memiliki kelebihan di bidang-bidang tertentu, ya bisa ikut di klub-klub yang ada. Bunda sekalian, untuk topik belajar secara normal sudah di-share oleh Ustazah Fitri di grup masing-masing terkait dengan tatib pembelajaran online ayah bunda ya, supaya kita lebih mudah mengarahkan anak-anak kita. Sekolah mencoba membuat tatib belajar secara online ya, yang akan kita lakukan mulai di tanggal 13 nanti di tahun ajaran baru. Pesannya yang pertama, seluruh siswa-siswi wajib atau siap belajar sebelum pukul 07.30 karena asumsinya 07.30 kita sudah siap belajar bersama guru-guru kita yang tentunya diawali dengan sholat duha, baca al-maksurat. Baru 07.30 kita belajar secara klasikal. Ya. Nah, untuk ini seluruh siswa-siswi mengikuti kegiatan belajar sesuai jadwal belajar online dari pukul 07.30 sampai dengan 10. Asumsi di situ jam 10 itu adalah belajar secara klasikal ya Bunda ya. Untuk yang tahsin dan tahfiz, ini sifatnya kan individual ya, langsung bersama dengan guru pembimbing masing-masing. Ya. Yang ketiga, seluruh siswa-siswi sebelum belajar dalam keadaan suci, ya, berwudu, ya, suci dari hadas dan najis. Lanjut kan? Ini ya Bunda sekalian, untuk anak-anak kita yang berhalangan mengikuti kegiatan belajar ya melalui Google Meet, orang tua atau wali siswa dapat menghubungi wali kelas ataupun guru mater yang bersangkutan. Jadi kasuistik Bunda, misalkan anak kita tidak ada sarana di rumah atau sarana satu tapi dipakai untuk adik-adik kita atau kakak-kakak kita ya, atau anak-anak kita, maka nanti bisa koordinasi secara langsung via wapri atau telepon pada wali kelas ataupun guru mata pelajaran yang sedang menyampaikan materi pada saat itu. Untuk berikutnya, seluruh siswa-siswi menyiapkan semua perlengkapan belajar, buku paket, modul, Al-Quran, qiraati, arah tulis, dan lain-lain, ya, sesuai dengan jadwal setiap harinya. Ya. Supaya terkondisikan, yang sampai nanti sudah belajar matematika, oh ternyata belum bawa modulnya, cari modulnya ketinggalan di mana, gitu kan. Jadi kita siapkan anak-anak kita sebelum belajar, seolah-olah kita belajar langsung tatap muka di sekolah. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh guru kita siap kita terima. Berikutnya aturannya adalah seluruh siswa dan siswi dalam keadaan rapi dengan seragam yang telah ditentukan. Nah ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi ayah bunda, meskipun belajar di rumah, anak-anak kita menggunakan seragam. Ya. Supaya nanti ketika belajar virtual, gurunya bisa bertatap muka, melihat anak-anak kita, ya, jadi berseragam semua. Tentunya lebih pede gitu ya daripada mereka menggunakan baju bebas gitu ya. Yang tadi bisa jadi yang akhwatnya pakai kerudung selimut, nggak berani buka wajahnya gitu ya. Nah kalau kita sepakati pakai seragam, nanti mereka pede buka, memperlihatkan wajahnya. Gitu ya. Jadi bisa bertatap muka secara langsung dengan gurunya. Guru bisa melihat anak-anaknya. Nah ini tadi sebelum belajar, anak-anak kita sudah siap, ya, sudah sholat duha, sudah selesai baca al-maksurat.
Nah, ini untuk jadwal seragam sekolahnya yang Bunda ya. Ya. Nanti ini saya share Ayah Bunda sekalian ya terkait dengan jadwalnya. Nah, Ayah Bunda sekalian terkait dengan jadwal yang sudah saya bagi, itu Sabtu kan ada pembelajaran normalnya ketemunya 2 pekan sekali, yang belajar di hari Sabtunya cuma sekali saja ya, karena memang ritme pembagian jadwalnya seperti itu. Ini disebabkan karena memang ada satu guru yang mengajar 12 kelas, jadi nggak nemu waktunya itu ya, karena cuman sehari cuma 1 pelajaran saja, jadi susah untuk mencari celahnya. Jadi di 2 pekan itu anak-anak bertemu dengan guru mata pelajarannya, misalkan mata pelajaran matematika itu hanya ketemunya sekali. Nah, untuk di hari Sabtu dalam hitungan 2 pekan itu belajarnya Sabtu itu cuma 1 kali. Ya. Nah, bagaimana untuk seragam di hari Sabtu? Ya, ini menggunakan baju bebas pantas, ya, bebas pantas itu. Kalau di hari Senin sampai di hari Jumat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dari sekolah. Nah, tambahan untuk pelajaran PJOK menggunakan seragam olahraga, wawalam nanti seperti apa teknisnya ya. Mungkin ada sebelum pembelajaran PJOK dikirim dulu mungkin standar-standarnya menggunakan baju seragam, sebentar lagi kita akan gerak ya. Mungkin Ustadz Ari atau Ustadz Fitri nanti bisa memimpin secara langsung senam lewat virtual gitu ya, ya Ustadz ya. Mungkin seperti itu nanti teknisnya ya Bunda sekalian. Ya, lanjut Ustadz. Nah, ini seperti ada di tatib yang secara umum ya, siswa dilarang merokok, minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Nah, tentunya ayah bunda sekalian, karena memang tidak bertatap muka secara langsung, sehari-harinya bersama ayah bunda sekalian, mohon bantuannya memantau anak-anak kita, karena dengan kondisi seperti ini justru membuat kesempatan anak kita itu melaksanakan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan itu. Ini bisa jadi saja itu terjadi gitu ya, karena mereka tiap hari bertemu dengan gadgetnya gitu ya. Kemudian berikutnya ya, siswa dilarang menonton, membaca atau menyebarkan buku atau gambar porno ya. Dan tentunya ayah bunda sekalian kita paham ya, kita tidak membuka situs-situs porno pun kadang kita baca berita itu tiba-tiba muncul gitu. Nah, anak-anak kita itu ya kan dalam masa-masa penasaran ya. Kalau mereka tidak dibekali dengan pemahaman, tentunya mereka akan mencoba, penasaran apa itu. Lanjut Ustaz. Nah ini dan tentunya menjadi standar utama ya, siswa dilarang membuka aurat, berkata kotor dimanapun termasuk di media sosial. Siswa-siswi dilarang berpacaran atau yang sejenisnya ya, meskipun kita pembelajaran secara online, dan tentunya ketika ada temuan-temuan ataupun anak-anak kita punya indikasi ya yang sekiranya ada hal-hal yang sifatnya negatif, nanti bisa langsung disampaikan pada guru BK kita. Ya. Lanjut Ustaz. Ya, ini sama kurang lebih seperti tatib yang sudah kita share ya Bunda ya. Lanjut Ustaz. Nah, jadi ayah bunda sekalian, semua standar tatib yang dibuat oleh kesiswaan itu tetap berlaku walaupun siswa belajar secara online di rumah. Nah, baik ayah bunda sekalian, tadi presentasi yang bisa kami sampaikan baik dalam hal kurikulum maupun kesiswaan. Untuk berikutnya, insya Allah kita ada sesi tanya jawab, tetapi terbatas ayah bunda sekalian. Bisa nanti kalau ayah bunda ada pertanyaan lebih jelas, Japri bisa melalui saya, bisa melalui unsur pimpinan yang lain. Untuk berikutnya kami serahkan pada MC. Baik. Yang sudah disampaikan, insya Allah nanti PowerPoint yang sudah disampaikan akan di-share di grup
WA masing-masing kelas seperti itu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Ada ayah bunda yang ingin bertanya bisa via chat atau bisa langsung. Gimana Ustaz teknisnya? Ini ada chat. Oh, kita bacakan ya yang di chatting. Di chat. Sambil ayah bunda boleh chat atau langsung nanti apa namanya melambaikan tangan ya untuk bertanya. Kita mulai dari mana ini? Oh ya, yang dari Bunda Eva. Bacakan dulu. Usul Ustazah, sebaiknya pelaksanaan belajar daring anak-anak dilakukan uji coba atau tes sehari sebelum pelaksanaan belajar mengajar dimulai. Jadi harapannya ada uji coba. Nanti insya Allah akan disiapkan pembelajaran uji coba pada siswa sebelum pembelajaran aktif dimulai. Ada? Ya silakan. Ada Bunda Iin ya? Ya, silakan Bunda. Assalamualaikum. Halo? Halo. Ya, Assalamualaikum. Ustadz. Saya mau tanya nih, kemarin kebetulan saya udah ambil modul. Setiap anak itu kan dia, kebetulan anak saya itu rasa penasarannya agak tinggi. Jadi modul itu dia jawab. Terus kebetulan di modul itu teorinya agak sedikit kurang. Akhirnya dia bertanya sama saya. Terus karena ya maksud saya karena nanti kemarin pas kebetulan saya bersama dia, seandainya nanti pada saat pembelajaran online bisa minta tolong Kak agar teorinya agak diperbanyak selain latihan. Terus yang tadi saya ada lihat yang itu yang pertama, yang kedua yang kemarin yang kedua itu tentang ke Pare sama ke negara tetangga. Itu saya dengar itu masih jadi agenda apa enggak? Karena kalau misalnya jadi agenda ada kemungkinan sih si anak saya juga pengen ikutan karena ngikutin kakaknya kemarin yang pergi ke sana, jadi dia juga pengen menjelajah juga gitu loh. Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab aja dulu saja ya, sambil nanti yang lainnya ayah bunda bisa mempersiapkan pertanyaan selanjutnya. Silakan kepada Ustadz Sariko. Baik, terima kasih Bunda Iin. Bunda Iin. Dan ini untuk semuanya, beberapa menit terkait dengan masukan, kami yang pertama terkait dengan Demikian saja. latihan yang kurang. Kami akan mencoba. Karena ini juga namanya terus berlatih. Saya akan koordinasi dengan kurikulum. Ini nanti ada ranahnya kurikulum yang terkait dengan kunjungan atau studi cengnya biasa di Cordoba ini. Untuk yang ke Pare insya Allah setiap tahun sudah berjalan. Untuk yang keluar negeri kita sempat stuck karena memang polanya kita sudah kerjasama dengan sekolah di Malaysia yang ini sepenuhnya menerima Cordoba, itu sampai dari tempat tidurnya, kemudian bersama dengan anak di sana dan seterusnya itu full ya. Makanya biasanya kita pakai 2 tahunan. Jadi kalau setahun kita ke sana, maka tahun berikutnya anak yang dari Malaysia itu ke tempat kita. Yang selama ini berjalan seperti itu. Dan insya Allah untuk tahun ini juga akan kita jatahnya kita untuk ke sana karena tahun kemarin sempat yang dari Malaysia sudah seperti itu. Ini yang terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah kami jawab. Saya minta Bu Eli
barangkali yang terkait dengan tadi beberapa terkait dengan modul. Enggak Ustaz ya. Terima kasih Bunda Iin atas ini masukan ya sepertinya Bunda ya. Jadi terkait dengan materi yang kita sudah cantumkan di dalam modul itu, dan tentunya nanti itu ada evaluasi-evaluasi ketika proses KBM berjalan ya. Dan tentunya sudah diketahui oleh seluruh guru-guru kita bahwasanya dalam pembelajaran virtual ini tidak mengejar target kurikulum. Target pertamanya adalah anak-anak itu paham. Ya. Anak itu bisa nanti sambil berjalan kita evaluasi, ya, kita sampaikan jika ada kekurangan untuk guru-guru kita yang dalam hal penyampaian materi terlalu cepat atau mungkin ada anak yang belum paham, ya sambil berjalan kita koordinasi. Mungkin seperti itu Ayah Bunda maksudnya ya, Bunda Iin ya. Tadi setengah-setengah saya mendengarnya karena putus-putus. Iya. Silakan. Maksudnya gini Mbak, maaf Ustazah, di modul itu, halo? Ya, halo. Di modul itu kebetulan yang dia buka kemarin itu sambil perjalanan ya, dari Cordova ke rumah, itu dia buka di bagian, kebetulan dia sukanya di sains memang, jadi dia buka bagian IPA. Kebetulan di IPA itu ada pertanyaan, kalau nggak salah sih aku lupa, tentang apa ya, fisika gitu. Nah di situ yang bukan apa ya, yang bukan reaksi fisika kalau nggak salah, lupa saya nomor berapa itu, dia buka-buka. Nah di situ perasaan saya di antara jawaban itu nggak ada perasaan saya ya, maksudnya cuma seperti itu Bunda ya, paham ya. Nah terus saya bilang sama dia karena kita di kendaraan ya, Dek coba dibaca teorinya gitu kan. Nah kebetulan di teorinya tuh nggak ada teorinya, di sini teorinya cuma kelas 6, kelas 7. Sementara ini nggak tahu nih teori dari mana, dia ngomongnya gitu. Jadi yang dimasukkan di modul itu teorinya untuk kelas 7. Sementara kayaknya pelajaran yang di dalam modul soal-soal itu ada yang kelas SD kelas 6 begitu loh. Terus itu ya udah, ya begitu maksud saya. Iya. Karena nanti kita belajar. Oke deh, itu aja, makasih. Oke, jadi nanti menduga-duga semuanya. Saya minta mungkin nanti setelah kejadian ini segera difotokan yang mungkin kemarin tempat ibu atau anak kita yang sempat melihat, fotokan, kemudian kirim ke kami. Ya, ada kurikulum, ada wali kelas, nanti akan kita langsung tindak lanjut. Yang seperti ini senang Bu, karena insya Allah besok langsung akan kita langsung perbaiki. Mana posisi kesalahan terkait dengan modul itu. Itu aja sih saran kami, yang penting ada tindakan dari wali murid. Tambahan Bunda ya. Bisa jadi juga nanti ketika pada saat pembelajaran online ada penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh gurunya terkait dengan latihan soal yang sekiranya di situ tidak ada jawabannya, atau mungkin latihan soal tetapi tidak nyambung dengan materinya. Jadi sambil berjalannya ketika pembelajaran nanti bisa disampaikan secara langsung, nanti bisa juga saya sampaikan secara langsung pada gurunya. Ya, begitu Bunda, jawaban kami. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum. Suara bosan kedengaran juga dia. Suara kedengaran juga. Halo. Jangan. Suara bosan kedengaran. Kemarin di link itu ada dari pemerintah sudah bagaimana kesiapan pihak sekolah terkait fasilitas dan protokolnya.
protokol kesehatan kalau sudah dibuka. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal. Maaf, Bapak Taufik. Pak Taufik ya. Ya, alhamdulillah ini langsung ada yayasan nanti langsung ada yang terkait dengan kesiapan. Kalau sekolah kita secara umum sudah siap karena semua kelas sudah ada tempat cuci tangan anak-anak kita. Semua kelas. Ya, alhamdulillah sudah. Kemudian secara ini juga kita sudah punya alat untuk mendeteksi apa ini? Tensi suhu ya. Suhu sudah beli semuanya yayasan. Kemudian yang lainnya lagi cuci tangan sudah kita siapkan ininya. Semuanya yang sifatnya seperti itu sudah, hanya lagi-lagi kami lebih berhati-hati juga sekiranya terkait dengan ini adalah karena memang banyak wali murid kita juga dokter. Maka dalam kesempatan ini saya bahkan minta nanti amal solehnya ya, amal solehnya untuk kita semuanya. Bagi orang tua yang memahami seperti ini, di awal ini justru kami mengundang. Ketika nanti mungkin sekolah boleh masuk misalnya seperti itu. Kami minta apalagi yang menjadi masukan dari para dokter atau orang-orang yang memiliki kapasitas seperti sini. Ya. Jadi saya minta nanti ini himbauan juga harapan kami dari manapun silahkan Bapak Ibu semuanya ya. Nanti ketika ini Pak masukan kami seperti ini seperti ini. Tapi untuk hari ini alhamdulillah di SMPT Cordoba sudah membeli alatnya, bahkan semua kelas sudah ada cuci tangannya. Kita siapkan juga nanti apa ini namanya itu temonya sudah ada, ya. Sanitizer-nya sudah ada dan seterusnya. Setiap kelas kita sudah ada. Tapi lagi-lagi ya nanti siapa tahu ada masukan apa lagi silahkan. Ya, karena ini lagi-lagi untuk keselamatan kita semuanya. Keselamatan Bapak, bagian juga keselamatan kami. Jadi dari kami kita tambah. Kalau tadi Yayasan tambah cukup juga. Oke, silahkan yang lain. Tambahan sedikit terkait dengan jawaban tadi. Untuk kesiapan jika anak-anak kita masuk, tentunya ini istilahnya mungkin new normal atau transisi begitu ya, yang benar sekalian. Dan tentunya untuk kaitannya dengan kurikulum, kita gambaran umumnya kita sudah memiliki, ya. Dan nantinya ketika hal ini sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, pastinya kita sudah masuk di zona hijau dan bisa melalui tahap-tahap itu akan kita matangkan ya pola-pola pembelajaran yang sudah kami coba bahas begitu. Itu yang di atas dari Bunda Uzah ya. Assalamualaikum izin saya. Bisakah selama proses belajar bisa direkam agar apabila ada penjelasan yang kurang paham bisa diulang lagi? Mohon juga untuk nomor kontak Ustadz saja pengajar bisa di-share. Terima kasih. Ya, insya Allah nanti kita langsung saja ya. Langsung kita nanti share terkait nomor HP, kemudian rekaman video pembelajaran juga nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz Ustazah yang bersangkutan. Iya. Ini ada yang privat. Ustadz mohon untuk ekskul taekwondo difasilitasi karena kebetulan anak kami Muhammad Atorik atlet taekwondo dan sudah berprestasi di tingkat nasional supaya sinkron dengan ekskul di sekolah tetap bisa berlatih. Kemudian untuk grup tahfiz, mohon di-share-kan jadwal surah hafalannya ke orang tua juga supaya bisa merojaah dibantu orang tua di rumah. Itu dari Bunda Devi terkait ekskul dan grup tahfiz.
Sama yang saya catat nanti yang belum ya saja ya. Baik, yang terkait dengan kesiswaan Eskul Taekwondo, ya kami ingin mencoba ya, karena pola eskul kami di eskul itu adalah yang kira-kira jumlah siswa itu memungkinkan. Jadi misalnya ada berapa terakhir? Kalau ada sekitar di atas 10 ya kali ya Bu ya. Itu baru kita ngadakan. Tetapi bagi anak kita yang memang punya taruhlah keahlian di sini, kami juga akan mencoba. Terima kasih ini masukannya. Yang jelas kalau untuk sekolah biasanya kita eskulnya itu berdasarkan jumlahnya. Jadi kira-kira punya minimalnya kan 10 saja. 10 itu. Jadi yang punya keahlian taekwondo ya bahkan kita panggilkan memang orang yang paham di taekwondo. Makanya dengan seperti ini nanti kita bisa tatap muka Pak, misalnya gurunya ini Pak ada kan, kami senang memanfaatkan terkait dengan keahlian anak. Kemudian terkait dengan catering nanti ini kan usulan aja ya, karena itu kan nanti pasnya memang kebetulan di samping saya juga ada orang yayasan yang memang menangani terkait dengan catering ini kita serahkan ke yayasan. Tapi usulan memang bagus untuk antisipasi anak-anak. Ada yang saya sanggupi, ada yang enggak, karena memang bukan ranah kami. Yang lainnya apa tadi? Terkait dengan nomor kontak guru ya. Ya, insya Allah pokoknya keinginan ini dalam waktu dekat akan di-share dengan studinya. Untuk tahfiz ya, untuk tahfiz juga sama. Ya. Pokoknya saya minta kepada wali murid kelas 7 yang mungkin sebagian baru gabung dengan SMP di Cordoba ini sangat dibebaskan bagi orang tua yang mau berkomunikasi dengan kami. Kami sekali lagi kapanpun akan siap untuk memberi semacam ya sambutan kepada orang tua kami yang memberikan masukan kepada kami. Karena kami sejak awal menyadari ini bisa maju karena orang tua juga. Yang penting ya kewajaran kami mana yang kami akan lakukan. Doa. Yang tinggal. Terima kasih Bu. Ya, baik Ayah Bunda. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan. Kalau nanti sekiranya belum jelas bisa via WA atau di grup kelas masing-masing atau langsung WA kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Demikian. Ya. Demikian agenda Stadium General pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Semoga bermanfaat dan menambah informasi terkait SMP IT Cordova serta Yayasan Pendidikan Islam Cordova. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi mengikuti virtual ini via Zoom. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berdoa semua agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar dengan anak-anak kita secara tatap muka di sekolah. Demikian, mohon maaf, saya selaku MC, kita tutup dengan membaca doa Hifdzatul Majlis dan hamdalah.